Hai Aries, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang 3 hal yang harus diwaspadai Aries di bulan Juli 2023. Baik Aries, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan. Untuk Aries bulan Juli 2023 dan dimohon untuk Aries bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi Aries yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, Aries bisa personal reading. Aries bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya Aries ya. Baik Aries, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang 3 hal yang harus kamu waspadai di bulan Juli 2023. Ada 2 jumping card, akan saya shuffle kembali. Karena jumping card, saya hanya ambil 1 ya. Ada Two of Wands reverse. Ada the Tower moment energy, the Tower moment reverse. Ada the Lovers energy reverse. Ada Nine of Pentacles reverse. Ada the Magician reverse. Dan ada the Strength tegak lurus. Baik, 3 hal yang harus diwaspadai Aries bulan Juli 2023. Yang pertama, ada Two of Wands reverse, ada the Tower moment reverse. Terbaca bahwa di bulan Juli 2023 adalah bulannya kamu yang entah kenapa kamu kayak akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan atau selalu dihadapkan dengan 2 pilihan dalam hidupmu. Dan bahkan potensi besar di bulan Juli juga di sini akan ada boom situation dalam diri kamu tentang hal-hal yang tak kamu sangka, yang tak kamu duga ternyata terjadi, terungkap, dan ternyata ada hal-hal yang juga sangat mengecewakan kamu. Bukan karena kamu terlalu baper di bulan Juli 2023, tapi di sini kayak bener-bener potensinya akan ada action atau tindakan atau ucapan yang tidak mengenakan hatimu, perasaanmu gitu loh Aries di sini. Maka yang harus kamu waspadai di bulan Juli adalah tentang bagaimana kamu harus bisa untuk benar-benar tidak mudah menjadikan segala sesuatu yang terjadi tersebut sebagai beban pikiran kamu Aries. Ya, kenapa? Karena di sini ketika kamu tidak bisa meminimalisir ke-overthinkingan kamu, maka di bulan Juli akan terasa berat untuk kamu jalani. Ya, gitu. Jadi di bulan Juli yang harus kamu waspadai adalah tentang bagaimana kamu menjaga emosi, perasaan, dan juga meminimalisir ke-overthinkingan. Ya, karena di bulan Juli kayak ada aja ujiannya, ada aja godaannya, ada aja hal-hal yang membuat kamu di sini capek dan lelah dengan drama, karena dramanya di sini cukup besar dan cukup banyak terjadi gitu loh Aries. Dan ini juga dalam hal drama tersebut bisa melibatkan siapapun, bisa itu rekan kerjanya kamu, atau tetangga kamu, atau bahkan pasangan kamu, atau keluarga kamu, atau anak kamu. Bawaannya kayak bikin emosi gitu loh Aries di sini. Jadi kamu harus benar-benar kayak lebih menguatkan dan meluaskan tentang sabar dan ikhlasmu. Baik, di poin kedua. Ada the Lovers reverse, ada Nine of Pentacles reverse. Bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwasannya di bulan Juli 2023 yang harus kamu waspadai adalah mewaspadai segala bentuk
pertemuanmu dengan seseorang ketika pertemuan tersebut tidak melibatkan orang banyak. Ya, ini terkhusus bagi Aries yang ketika Aries dalam situasi, contoh mohon maaf, misalkan diajak ketemu dengan seseorang secara diam-diam, atau kamu diajak kencan dengan seseorang yang tidak begitu kamu kenal, atau bahkan kamu diajak untuk join arisan atau join kerjasama, padahal kamu tidak tahu tentang hal-hal yang ditawarkan kepada kamu secara detail di sini, dan kamu juga di sini hati-hati dan harus waspada dengan hatimu sendiri, karena potensi kayak kamu akan mudah kagum dengan seseorang ke arah asmara, dan ini cukup bahaya ketika kamu sendiri sudah punya pasangan atau ketika kamu sendiri sudah punya calon pasangan. Begitu Aries. Ya. Jadi ini sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu saja di bulan Juli, karena terbaca ada potensi di bulan Juli ini semacam tawaran tentang pertemuan atau tawaran tentang kerjasama atau tawaran tentang perkencanan yang itu kurang jelas, dan juga terbaca kayak ada hal-hal yang membuat kamu cukup terpancing, cukup merasa kagum, dan itu ke hal asmara, dan ini juga bikin kamu cukup overthinking juga di saat kamu sendiri sudah punya pasangan, karena akan ada ketertarikan kamu dengan orang lain, dan ini yang harus kamu waspadai. Dimana kamu jangan mudah untuk percaya dengan orang asing, atau kamu jangan mudah untuk join sesuatu ketika sesuatu itu belum jelas, ya. Dan kamu juga jangan mudah untuk tertarik dengan seseorang. Kagum boleh, tapi kamu juga harus bisa menjaga hatimu, pikiranmu, fokus kepada pasanganmu ketika kamu punya pasangan di sini Aries. Ya. Di The Lovers Reverse dan Nine of Pentacles Reverse juga terbaca ya, bahwasannya yang harus kamu waspadai juga di sini tentang bagaimana kamu jangan mudah untuk mengeluarkan uang kamu ke hal-hal yang kurang penting juga di sini Aries, apalagi ke hal-hal yang bentuknya itu tentang kerjasama yang kurang jelas lagi. Di sini kayak tervalidasi, apalagi ketika hal-hal yang kurang jelas itu melibatkan uang, menggunakan uang, apalagi jumlahnya besar. Kalau bisa kamu harus pertimbangkan dengan baik dan kamu harus waspadai dengan cara berhati-hati. Begitu Aries. Baik, di poin ketiga. Ada The Magician Reverse, ada The Strength tegak lurus. Yang harus kamu waspadai di poin ketiga ini adalah tentang bagaimana kamu harus menggunakan kecerdasan kamu, keahlian kamu, keterampilan kamu, passion dalam diri kamu, hobi kamu ke hal-hal yang bermanfaat. Ya, dan yang harus kamu waspadai juga di sini adalah tentang kondisi yang dimana kamu harus lebih bisa menjaga diri, menjaga orang-orang yang kamu sayang, dan tidak mudah terpengaruh ke hal-hal yang arahnya kurang jelas lagi di sini. Kenapa? Karena ada potensi tentang pemanipulasian atau energi tentang dimana ada potensi kamu tertipu atau ditipu gitu loh di sini Aries. Jadi benar-benar kayak kamu harus bisa untuk menjaga diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu yang kamu sayang untuk tidak mudah percaya secara berlebihan ke hal-hal yang kurang jelas di sini. Atau untuk tidak mudah ke hal-hal yang berkaitan dengan investasi yang kurang jelas di sini, dan untuk tidak mudah bekerja sama ke hal-hal yang kurang jelas di sini, dan kalau bisa lebih fokus aja terhadap apa yang bisa kamu kerjakan, dan ketika itu bermanfaat secara maksimal kamu lebih fokuskan gitu loh Aries. Karena di sini terbaca potensi besar di bulan Juli kayak akan ada passion, hobi, atau bahkan keterampilan atau keahlian kamu yang ternyata itu menguntungkan, yang ternyata itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, dan ternyata itu kayak bisa membuat kamu semakin punya power dalam hal finansial atau bahkan dalam hal sosial gitu loh Aries. Dan membuat kamu tidak mudah untuk terbodoh-bodohi, ibaratnya seperti itu, mohon maaf.
ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu Aries atau sebagian resonate untuk kamu, maka yang harus kamu mengerti dan yang sebaiknya kamu pahami bahwasannya memang tidak ada yang tahu akan kondisi masa depan secara detail. Karena segala hidup hanyalah Sang Maha Kuasa yang tahu dan memang sudah Sang Maha Kuasa gariskan di sini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita harus waspada terhadap segala pertanda yang ada. Agar apa? Agar kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu Aries. Ya, jaga dirimu, jaga orang-orang yang kamu sayangi, jaga harta bendamu secara baik di sini, dan tetaplah jadi Aries yang bisa berpikir secara cerdas, tetaplah jadi Aries yang bisa untuk melangkahkan kaki secara bijak juga. Baik itu dari saya Aries, tidak resonate untuk seluruh Aries di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan, so bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate untuk kamu, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye Aries.